Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Bapak Iwayan Palton Anuwiksa, SSI, MSI, selaku dosen mata kuliah Pendidikan Karakter, dan teman-teman DS4702 sekalian. Pada siang hari ini kami akan membahas topik yang sangat penting dalam teks global, yaitu pengajuan solusi masalah lingkungan. Saya, Nur Sabrina Muslim, selaku moderator, akan membimbing jalannya presentasi kelompok 13 pada hari ini. Tetapi sebelum itu, saya akan perkenalkan rekan-rekan kelompok 13, yaitu Saya Jessica Ayu Patricia dengan NIM 103052330021 sebagai pemateri pertama. Saya Petrosina Angwarmase dengan NIM 1030523000119 sebagai pemateri kedua. Saya Rini Nisa dengan NIM 1030523017 sebagai pemateri ketiga. baik. Selanjutnya adalah penyajian materi. Saya akan berikan kesempatan kepada penyaji untuk menyampaikan hasil diskusi. Baik, saya di sini akan menjelaskan deskripsi masalah lingkungan yang kami hadapi. Nah, maraknya penggunaan kantong plastik sekali pakai di lingkungan sekitar kami ini semakin meningkat. Nah, penggunaan kantong plastik telah menjadi masalah yang serius dan menimbulkan dampak yang negatif. Nah, di gambar satu bisa kita lihat ini lingkungan sekitar di salah satu anggota kelompok di Kabupaten Bandung. Karena pembuangan sampah plastik yang sembarangan itu menyebabkan banjir karena biasanya masyarakat membuangnya ke sungai dan menyebabkan si sampah plastik tersebut itu menyumbat di aliran air. Nah, kita lihat juga gambar kedua itu tumpukan kantong plastik. Nah, karena seperti yang kita tahu, penggunaan kantong plastik yang sulit terurai dapat memperburuk penumpukan limbah plastik di tempat pembuangan sampah, juga dapat merusak tanah dan menciptakan ancaman terhadap ekosistem laut. Nah, untuk mengatasi permasalahan yang ada di lingkungan sekitar kami ini, kita bisa mencoba hal-hal kecil yang bisa kita lakukan di kehidupan sehari-hari, tetapi memiliki dampak terhadap pengurangan kantong plastik. Mungkin bisa selanjutnya. Nah, langkah pertama yang dapat kami lakukan itu dengan mengurangi penggunaan kantong plastik menjadi opsi yang ramah lingkungan seperti tote bag. Jadi, kalau misalkan kita lagi belanja bulanan, kita bisa menggantikan si kantong plastik tersebut dengan tote bag yang bisa dipakai berkali-kali. Nah, langkah kedua itu kita dapat membawa botol minum sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau misalkan kita nggak bawa botol minum, kita kan otomatis membeli air minum kemasan yang menggunakan botol plastik. Nah, jika kita setiap hari membeli minuman kemasan tersebut, sama aja kita tuh nggak sayang sama bumi kita. Jadi, kedua hal langkah-langkah tersebut itu mungkin masih dianggap sepele oleh beberapa orang dan belum bisa dilakukan menerapkan hal ini. Mungkin sekian dari saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Jessica. Eh, untuk materi selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan kepada penyaji berikutnya. Baik, terima kasih Jessica dan Sabrina. Di sini saya Petrosina sebagai pemateri kedua akan menjabarkan solusi untuk mengurangi ketergantungan kantong plastik. Solusi yang pertama adalah dengan menggunakan tas belanja sendiri. Solusi ini dianggap efektif untuk mengurangi tas belanja. Lalu, tas belanja juga eh, bisa digunakan secara berulang-ulang, jadi tidak perlu ada tambahan biaya seperti saat kita membeli barang dan ada tambahan biaya kantong plastik. Lalu, biaya memang hanya ada ketika ingin membeli tas belanja itu sendiri. Biasanya harganya kalau untuk tas belanja yang sederhana, harganya hanya 10.000. Eh, Keuntungan tas belanja lainnya juga, tas belanja cukup praktis untuk dibawa kemana-mana ketika ingin berbelanja, dan mampu juga mengurangi ketergantungan pada kantong plastik. Karena kan sebelum menggunakan tas belanja ini, kita sebelumnya sudah
kebiasaan menggunakan kantong plastik ketika berbelanja. Jadi untuk untuk penerapannya perlu adanya penyesuaian dari kebiasaan menggunakan kantong plastik. Lalu untuk penerapannya sendiri, menurut pengalaman dan ini, banyak karyawan yang sudah mulai mendorong penggunaan tas belanja milik sendiri untuk mengurangi dampak lingkungan. Sekian penjabaran materi dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Baik, untuk solusi yang kedua yaitu membawa botol minum sendiri. Menggunakan botol minum pribadi merupakan langkah efektif untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Hal ini memberikan manfaat jangka panjang baik untuk lingkungan maupun kesehatan. Dengan investasi sekitar Rp20.000 untuk botol minum atau tumbler tersebut, tergantung ukuran, penghematan uang dapat terjadi karena tidak perlu membeli minuman kemasan plastik setiap harinya. Meskipun perlu adaptasi untuk mengubah kebiasaan menggunakan botol plastik, kesadaran dan edukasi tentang pentingnya mengurangi sampah plastik dapat mendorong perubahan positif ini di lingkungan. Baik, Salindia selanjutnya. Berikut adalah daftar pustaka yang membantu kami dalam membuat laporan ini. Dan ini adalah video ilustrasi untuk solusi yang kami ajukan. Setiap hari, rumah kita menghasilkan sampah plastik. Bagaimana kita bisa menguranginya? Di rumah kita, kantong plastik seringkali hanya digunakan sekali sebelum dibuang. Ini bukan hanya masalah estetika, tetapi juga lingkungan. Solusi pertama adalah menggunakan tas belanja ramah lingkungan. Ini mungkin memerlukan investasi kecil, tapi tas ini bisa digunakan berulang kali. Solusi kedua adalah beralih ke penggunaan botol minum sendiri atau tumbler. Ini mengurangi kebutuhan akan botol plastik sekali pakai yang sering menjadi sampah. Botol minum yang dapat digunakan kembali seringkali terbuat dari bahan yang lebih aman dan lebih tahan lama. Mereka dapat bertahan bertahun-tahun sehingga mengurangi kebutuhan untuk membeli botol plastik baru secara teratur. Ini tidak hanya lebih baik untuk lingkungan, tetapi juga lebih ekonomis dalam jangka panjang. Solusi ketiga adalah mendirikan sistem daur ulang plastik di rumah. Proses ini tidak membutuhkan investasi finansial yang besar, namun memerlukan dedikasi untuk secara konsisten memisahkan plastik dari jenis sampah lainnya. Dengan mempraktikkan pemisahan sampah ini, kita dapat memastikan bahwa plastik yang terkumpul lebih mudah diolah oleh fasilitas daur ulang, mengurangi pencemaran lingkungan, dan membantu dalam pelestarian sumber daya alam. Ini adalah langkah penting dalam mengadopsi gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Mari kita dengar dari mereka yang telah mencoba mengurangi penggunaan plastik di rumah. Selamat siang. Hari ini kita berada di rumah keluarga Pak Budi yang telah melakukan beberapa perubahan kecil namun signifikan untuk mengurangi penggunaan plastik. Mari kita dengar pengalaman mereka. Bu Nadia, Anda telah mulai menggunakan tas belanja ramah lingkungan. Bagaimana pengalaman Anda? Awalnya, saya sering lupa membawa tas belanja saya. Tapi setelah beberapa kali membiasakan diri, sekarang rasanya aneh kalau tidak membawanya. Saya merasa lebih baik karena berkontribusi mengurangi sampah plastik. Pak Budi, saya lihat Anda menggunakan botol minum sendiri. Apa motivasi Anda? Saya menyadari betapa banyak botol plastik yang saya gunakan setiap minggu. Dengan beralih ke botol minum ulang pakai, saya tidak hanya menghemat uang, tetapi juga merasa lebih sehat karena minum lebih banyak air. Plus, saya bisa mengurangi sampah plastik di rumah kami. Apakah ada tantangan yang Anda hadapi dalam proses ini? Tantangannya adalah mengubah kebiasaan. Tapi setelah melihat manfaatnya, saya merasa ini adalah perubahan yang layak dilakukan. Benar, dan mengajak anak-anak untuk terlibat juga penting. Mereka belajar tentang pentingnya menjaga lingkungan sejak dini. Terima kasih Bu Nadia dan Pak Budi atas waktunya. Cerita Anda pasti akan menginspirasi banyak orang untuk mengambil langkah serupa. Kembali ke studio. Mengurangi kantong plastik membawa banyak manfaat, termasuk lingkungan yang lebih bersih dan pengurangan limbah. Namun, tantangannya adalah membiasakan diri dengan kebiasaan baru ini.
Selain mengurangi limbah plastik, penggunaan botol minum sendiri juga membantu kita menjaga hidrasi dengan lebih baik. Meski demikian, tantangannya adalah mengingat untuk selalu membawa botol ini kemanapun kita pergi. Setiap langkah kecil yang kita ambil membuat perbedaan besar. Mari kita mulai dari rumah kita sendiri. Baik, berakhir sudah presentasi kami pada hari ini. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.